Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ihsan Syahputra dengan NIM 23011114063. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Nah, berikut identitas jurnal yang ingin saya review, yaitu dengan judul The Implementation of Good Public Governance in the Bureaucratic Arena in the Indonesian Ministry. Penulis Nur Hanifah dan Dia Setianingrum. Diterbitkan pada tahun 2021 dengan penerbit Tinjauan Penelitian Bisnis dan Ekonomi Integratif. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan mengetahui pokok-pokok pembahasan. Yang pertama itu ada sinopsis, yaitu gambaran secara umum tentang jurnal tersebut. Yang kedua ada kelebihannya, apa yang menjadi ciri khas jurnal tersebut. Yang ketiga kekurangan. Yang keempat analisis kritis, yaitu pandangan saya terhadap jurnal tersebut. Dan yang terakhir yaitu saran. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu sinopsis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi prinsip Good Public Governance atau GPG dalam kancah birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan implementasi GPG di Kementerian Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data, benchmarking, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan akuntabilitas memiliki tren positif yang konsisten, sedangkan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas memiliki tren meningkat dan menurun selama periode 2015 sampai dengan 2018. Prinsip transparansi memiliki tren negatif karena laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Rekomendasi strategis yang diberikan untuk Kementerian Ketenagakerjaan meliputi inovasi layanan pengaduan, peningkatan fungsi mediator hubungan industrial, penerapan peta jalan strategis akuntansi dan pelaporan, serta penerbitan laporan keuangan secara berkala. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Public Governance ialah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Penerapan Good Governance dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan daya saing, dan menghindari penyimpangan serta mencegah korupsi. Seiring dengan keberhasilan penerapan Good Corporate Governance di sektor swasta, pemerintah mulai menyadari bahwa penerapan good governance pada sektor pemerintahan juga sangat diperlukan. Good Public Governance ialah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan berwibawa, agar pemerintah dapat bekerja lebih baik dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Dan juga Komite Nasional Tata Kelola atau KNKG telah menerbitkan pedoman umum Good Public Governance pada tahun 2008 yang membagi prinsip-prinsip GPG menjadi 5, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya, hukum, dan keadilan. Namun, pedoman tersebut belum memiliki standar pengukuran dalam penerapan GPG. Nah, setelah sinopsis, kita masuk pada bagian kelebihan jurnal ini. Yang pertama, penelitian berfokus pada penerapan prinsip GPG di lingkungan birokrasi pemerintah yang merupakan topik penting terkait upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Nah, maksud dari sini, jurnal ini mempunyai tujuan yang sangat jelas untuk menganalisis implementasi prinsip Good Public Governance atau GPG dalam birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kinerja dan implementasi GPG. Yang kedua, yaitu penggunaan metode kualitatif yang didukung dengan data benchmarking dan wawancara memberikan analisis yang sangat komprehensif.
Dengan hal ini, peneliti juga telah melakukan benchmarking dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data dan informasi yang sangat lengkap dan lebih lengkap. Yang ketiga yaitu adanya rekomendasi strategis yang spesifik untuk Kementerian Ketenagakerjaan sebagai subjek penelitian. Nah, berdasarkan hasil analisis dan benchmarking pada kelebihan yang nomor 2, jurnal ini menyajikan rekomendasi strategis yang dapat dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan implementasi GPG. Rekomendasi tersebut mencakup inovasi layanan, peningkatan sumber daya manusia, penggunaan e-procurement, peningkatan fungsi mediator, penerapan peta jalan strategis akuntansi dan pelaporan, serta penerbitan laporan keuangan secara berkala. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kelebihan dalam hal tujuan penelitian yang jelas, pendekatan penelitian yang komprehensif, analisis implementasi prinsip GPG yang terperinci, rekomendasi strategis yang komprehensif, serta kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Pemilihan objek penelitian yang relevan juga menambah nilai dari jurnal ini. Tentunya, di balik kelebihan yang saya sebutkan, pasti ada kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu objek penelitian hanya terbatas pada suatu kementerian, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh instansi pemerintah. Dengan hal ini, perlu penelitian yang lebih luas mencakup berbagai kementerian atau instansi pemerintah lainnya untuk mendapatkan gambaran penerapan GPG yang lebih komprehensif. Nah, yang kedua yaitu periode penelitian hanya 4 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2018, sehingga belum mencakup perkembangan terkini. Dan yang ketiga yaitu analisis data kualitatif masih bersifat deskriptif, tanpa analisis statistik yang lebih mendalam. Tentunya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang hanya mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip GPG tanpa analisis yang mendalam. Nah, analisis data lebih didominasi oleh data benchmarking dan wawancara tanpa didukung oleh observasi lapangan atau studi dokumentasi yang lebih intensif. Dan juga perlu metode penelitian yang lebih komprehensif seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan berkualitas. Nah, selanjutnya itu bagian analisis kritis. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang baik dalam menganalisis implementasi GPG di lingkungan birokrasi pemerintah, khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Temuan mengenai tren masing-masing prinsip GPG serta rekomendasi strategis yang dirumuskan dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan tata kelola di instansi pemerintah. Namun, cakupan penelitian yang masih terbatas pada satu kementerian dan periode waktu yang relatif pendek menjadi keterbatasan yang perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Dan juga, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan daya saing, dan mencegah korupsi. Dan juga penelitian sebelumnya menemukan bahwa transparansi dan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di sektor swasta. Nah, kita masuk pada bagian akhir yaitu saran. Yang pertama, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip GPG di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, yang kedua yaitu menerapkan rekomendasi strategis yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan implementasi GPG itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu melakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi GPG di birokrasi pemerintahan. Dan juga penelitian ini hanya berfokus pada satu kementerian, sehingga kita perlu melakukan penelitian yang lebih luas mencakup berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, dapat dilakukan penelitian longitudinal untuk melihat tren penerapan GPG dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.